Adalah sungguh luar biasa kalau kita bisa menyembah Tuhan di pagi hari ini, amin. Sungguh luar biasa saya bisa ada di tempat ini. Jadi hari ini kita akan menyelam lebih dalam. Saya ingin sharingkan bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan berkat-berkat ilahi. Thank you. Ya, terima kasih ya. See, my hearing is bad because I have a staff ear. Ya, pendengaran saya itu sebelah kiri itu agak kurang bisa mendengar dengan jelas, saudara. I travel all the time. Saya bepergian kemana-mana Sometimes seluruh my body is a little waktu. bit weak. Sorry. A little bit weak. I get caught with flu and things. Jadi mungkin hari ini saya itu sedang agak sakit sedikit saja. But God Ya. is good. Karena saya ada flu sedikit, tapi Tuhan itu tetap baik. I never give up a chance to praise the Almighty God. Saya itu selalu ingin memberikan kesempatan untuk kita bisa selalu memuji Tuhan yang luar One biasa. time I was in Palembang, Indonesia. Suatu hari saya ada di Palembang, I was preaching at a church, saya berkhotbah di sebuah gereja, and that morning I had a fever. dan pagi hari itu saya demam, saudara. So the pastor was, "Oh, how are you?" Jadi pastornya langsung bertanya, oh gimana kabarnya? I told the pastor, "Even I have fever, I'm going to preach." Dan saya bilang kepada gembalanya bahwa meskipun saya sedang demam, saya tetap akan berkhotbah. I only ask that you give me a chair. I sit down. Saya hanya minta tolong kursi supaya saya bisa berkhotbah sambil duduk. So when God sends you on an assignment, Jadi ketika Tuhan itu sudah menetapkan saudara di dalam sebuah hal, remember, tujuan, ingat when you come out of that assignment, bahwa apabila saudara punya tugas itu, you are going to be so blessed. engkau akan sangat diberkati. That is the God I know. Itulah Tuhan yang saya tahu. You know, when I was a young Christian, Saudara tahu ketika saya adalah Kristen yang masih muda, I never studied the Bible. saya tidak pernah belajar tentang Alkitab. I went to Christ for the Nations Institute in Dallas, Texas. Saya pergi ke sekolah Alkitab Christ for Nations yang ada di Amerika Serikat di Dallas. At that time, I think I only know John 3:16. Dan pada saat itu saya tuh hanya tahu Yohanes 3 ayat 16, saudara. For God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah But- akan dunia ini. God gave me an anointing. Tetapi Tuhan itu memberikan saya urapan. From that time onwards, whatever I put my hands to do, I learn very fast. Mulai dari sejak itu apapun tangan yang saya sentuh apapun itu, saya bisa mempelajari dengan lebih cepat. The Bible says in Daniel 11:32, Alkitab mengatakan di Daniel 11 ayat 32, they that know their God shall do great exploits. mereka yang mengenal umat Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Everybody wants to do great exploits. Yes? Semua orang di sini kan ingin Amen. melakukan hal yang, Yeah, I see yang all luar the hands. biasa ya. Praise the Lord. Ya puji nama Tuhan. You know what is the key? Kuncinya apa, saudara? The key in that scripture is to know your God. Kuncinya dari ayat ini adalah untuk mengenal Tuhan So kita. today we are going to talk about financial breakthrough. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai terobosan keuangan. Sister Pastor Nani says financial freedom. Ibu Nani berkata bahwa financial freedom. Do you really understand what is financial freedom? Apakah sebenarnya saudara itu mengerti kebebasan dari keuangan itu? To me, financial freedom is not going out to buy a Porsche 911 Turbo. Bagi saya, financial freedom itu bukan hanya sekedar keluar terus beli mobil Porsche. Although I love cars. Meskipun saya memang suka sama mobil. To me, financial freedom is when a pastor come to my house Menurut saya, kebebasan keuangan itu adalah ketika ada seorang pendeta datang ke rumah saya and we talk about many things including ministry and living the life. dan kita bisa berbicara bagaimana mengenai hidup And dan at the end of the pelayanan. day, I hear the pastor and the wife say, "Oh, we saw this beautiful house. We have no money to buy." Dan ketika sudah selesai berbicara, di akhir harinya kemudian pendetanya dan istrinya akan bilang, oh saya sangat suka dengan rumah ini, begitu besar dan indah. Financial freedom is the ability to take out your checkbook and ask the pastor, how much is a house? Oh, it's 280,000 Australian dollars. Sign the check and give it to them. Kebebasan keuangan adalah ketika saudara itu bisa langsung tiba-tiba mengeluarkan cek saudara, bertanya kepada pastornya berapa uang yang saudara butuhkan, This is dan langsung tulisin financial cek di situ. freedom. Itu adalah kebebasan finansial. Financial freedom in my life is
driving a car in the island of Penang. Kebebasan keuangan itu sama seperti kita sedang membawa mobil, nyetir mobil di Penang, And the Holy Spirit telling me, buy the pastor because the pastor is in front of my car. dan kemudian Roh Kudus langsung berbicara sama saya, belikan pendeta ini mobil baru. Buy the pastor a new car. Belikan pendeta ini, hamba Tuhan ini mobil baru. I'm driving in Penang. Saya sedang nyetir di Penang, My wife Malaysia. is beside me. Istri saya ada di sebelah kiri saya. And I heard the voice of God. Dan kemudian saya mendengarkan suara Tuhan. Buy him a new car. Belikan dia mobil baru. Buy him whatever car he wants. Belikan dia mobil apapun yang dia mau. Financial freedom is when my wife turn to me and say, honey, what do you think about this pastor's car? What? Kebebasan keuangan itu adalah ketika istri saya tiba-tiba langsung lihat ke saya dan bertanya, sayang, menurut kamu mobil pendeta ini The bagaimana? Bible say when man and woman marry, two become one. Alkitab berkata bahwa apabila perempuan Two dan laki-laki become one. menikah, maka mereka tuh dua menjadi satu. So my wife asked me, what Jadi do you istri saya think about bertanya, their car? Bagaimana dengan mobil ini? Oh, financial freedom. Oh, kebebasan keuangan. After the lunch, I tell the pastor, hey, do you have time? Setelah makan siang, saya langsung bertanya kepada pendetanya, ada waktu enggak? Let's go to a Toyota car agency. Mari kita pergi ke dealer Toyota. The pastor say, but why you want to go Toyota? Loh, hamba Tuhannya nanya, ngapain kita ke Toyota? I just want to see cars. Ayah, kita cuma mau lihat mobil saja lah. So we go to Toyota. I tell the pastor and his wife, please choose any car you want. Jadi We kami want to pergi ke bless you. Toyota, kemudian saya bilang kepada pendeta tadi, ayo silahkan pilih mobil apa yang engkau mau. This is financial freedom. Ini adalah kebebasan The keuangan. ability to bless Kemampuan and kita bless. untuk memberkati dan And memberkati bless. dan and memberkati bless. dan memberkati. No limit. Tidak ada limitnya, tidak ada Because your batasan. God has no limit. Karena Tuhan kita itu tidak punya batas, You saudara. only believe Saudara hanya harus percaya and you only speak. dan saudara perkatakan, Only speak. perkatakan. God don't always speak. Tuhan itu tidak selalu berbicara ya. He sent the Holy Spirit Kadang-kadang dia mengirimkan Roh Kudus to prompt to our spirit untuk masuk ke dalam roh kita what He juga. wants us to do. Apa sih yang dia ingin lakukan? But you know, when God speaks, Tapi saudara tahu ketika Tuhan berbicara, we saw it kita bisa lihat. when Jesus says, I am. Pada saat Yesus berkata, akulah. What happened to the guys? All fell. Apa yang terjadi kepada orang-orang itu It's semua the langsung rebah. power of God. Itu adalah kuasa dari So Tuhan. when we are His children, Jadi apabila kita tuh we have to anak-anaknya, catch all these little nuggets of gold in the Bible. kita tuh harus menangkap setiap perkataan firman yang berasal There dari is Alkitab. power in your mouth. Karena ada kuasa dalam perkataan kita. Do you know that? Apakah saudara tahu? It's not power in your action. I do this, I do Itu that. bukan kuasa, oh saya harus melakukan ini, saya harus melakukan That is ini. also good. Ya itu juga baik But saudara. the most power Tetapi kuasa yang paling penting that we can ever have yang kita bisa miliki is the power of our mouth. adalah kuasa perkataan kita. You try it. Saudara coba. When you are poor, you look at all the poverty. Apabila saudara miskin dan saudara lihat setiap kemiskinan Right. itu, Say, I am rich. kemudian langsung bilang, perkatakan saya am wealthy. kaya. My saya God will provide for me. karena Tuhanku yang akan When you start menyediakan to bagiku. speak like that, Pada saat saudara mulai berbicara seperti God itu, will do nothing except to honor what you say. Tuhan tidak akan melakukan apapun kecuali untuk menghormati You believe setiap it? perkataan kita. That Percaya is hal the itu. power that God gives to us. Itulah kuasa yang Tuhan sudah So berikan the bagi first kita. key Jadi kunci yang pertama is to speak. adalah untuk berbicara. After you know God, Setelah kita mengenal Tuhan, you start to speak. kita mulai untuk You not only memperkatakan. know Him when you get your salvation. Kita tuh tidak hanya mengenal Tuhan ketika kita diselamatkan, saudara. That is your first time of knowing God. You receive Him as your Ya, itu personal adalah Savior. yang paling pertama ketika kita terima Tuhan, dia menjadi juru selamat kita. From that time onward, God wants you to know Him, that He is your provider, Dimulai dari He is your sejak healer, Tuhan itu ingin kita tahu bahwa He dia is adalah your transformation, Dia adalah si transformasi itu. He is your everything. Dia adalah segalanya, saudara. Now we look at Malachi 3:10 and Nah, 11. sekarang kita akan melihat Malaki 3 ayat 11. This is a very lovely scripture Ini adalah sebuah ayat Alkitab yang luar that biasa. I say, you know, the Malachi say, I will rebuke the devourer for your sakes. Malakia berkata bahwa dan aku akan menolak menengking setiap devourer apa ya?
He shall not destroy the fruits of your ground. Dan dia tidak akan menghancurkan setiap buah-buah yang ada dari tanah. Neither your wine cast her fruit before the time in the field. Dan juga setiap kebun-kebun itu yang menghasilkan buah itu Here, sebelum waktunya di The taman. Bible is talking about what? Perfect timing. Nah, ini dikatakan apa? Tuhan sedang berbicara tentang waktu yang tepat. Whatever you invest, whatever you do, it's always perfect timing. Apapun yang kita sedang investasikan atau lakukan, semuanya itu harus ada di waktu yang tepat. You can talk to investment bankers all around the world. They always say, everything depends on the perfect timing. Kita bisa berbicara dengan semua banker-banker yang terkenal dari seluruh dunia, dan ketika kita minta pendapat, mereka selalu akan bilang bahwa yang dibutuhkan hanya waktu yang tepat. If the investment banker on the street know about perfect timing, what is the church doing? Apabila banker investasi itu tahu apa yang dia lakukan di jalan-jalan, kemudian gereja itu sedang ngapain? If they know about perfect timing, we, the children of God, must know about perfect timing. Apabila mereka saja tahu tentang waktu yang tepat, bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan? Kita juga harus mengenal waktu yang tepat. Why? Because we have the guarantee in the word. Kenapa? Karena kita itu punya garansinya di firman Tuhan. He said your fruit will not your fruit will not be destroyed. Dikatakan apa? Bahwa buah-buahannya kita itu tidak akan dihancurkan. The grapes will not fall before its time. Dan kasih karunia-Nya itu tidak akan selesai habis. So what is the key? Jadi kuncinya apa, saudara? How do we get this? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hal You ini? have 24-hour bodyguard Kita punya 24 jam bodyguard loh, stand at your door. yang berdiri di pintu kita. And every sickness, every COVID, every virus, every dengue fever, the Holy Spirit will rebuke it in Jesus' name Dan for setiap you. kesakitan, setiap COVID, setiap apapun itu, Roh Kudus sendiri yang akan menolaknya untuk saudara. So you have perfect timing. Jadi saudara punya waktu yang tepat. You have a divine, powerful bodyguard, Saudara punya bodyguard yang begitu kuat, luar biasa. 24 hours standing at your door. 24 jam yang berdiri di depan pintu bagi saudara. Where is the key? Kuncinya mana? The key is the verse before this. Kuncinya adalah ayat sebelum. Can we look at 3:10? Bisa kita lihat Maleakhi 3 ayat 10. Bring all your tithes into the storehouse. Bawalah setiap perpuluhan kita kepada rumah perbendaharaan Tuhan. That what God is wanting you to do is test me, try me. Jadi maksudnya Tuhan itu apa? Ujilah aku, This is the only coba. time in the Bible where God tests us. Hanya ini loh satu-satunya ayat di Alkitab di mana Tuhan itu ingin menguji kita. Where God tell us, you try me. Pada saat Tuhan bilang sama kita, ayo You coba aku. try me. Engkau ujilah aku. And see if I will open a window in heaven and pour you a blessing that Dan your house lihatlah will not have enough room to hold it. bagaimana aku akan membukakan tingkap-tingkap langit di surga dan memberkati engkau semua sehingga rumahmu pun tidak akan cukup. So the key Jadi kuncinya is not testing God. adalah bukan menguji Tuhan. The key is obedience in bringing your tithes and offering into His storehouse. Kuncinya adalah untuk membawa persembahan dan perpuluhan kita ke rumah perbendaharaan. Do you think that God needs your tithes? Apakah saudara pikir Tuhan itu butuh perpuluhan kita? The creator of all the universe, He needs your tithes? Pencipta dari seluruh dunia ini, apakah dia membutuhkan perpuluhan kita? Do you think that God needs your little offering? Apakah saudara pikir Tuhan itu butuh persembahan He sedikit kita? created the whole earth just by saying. Dia yang menciptakan seluruh dunia ini hanya dengan perkataan. He don't care about how much money we give. Dia tidak peduli saudara berapa banyak uang yang saudara bisa berikan. He only care about the obedience of His people. Dia hanya peduli terhadap ketaatan dari So the orang-orang. key for your success, my brothers and Jadi sisters, kunci dari kesuksesan kita is saudaraku to be obedient. adalah untuk menjadi taat. You know, when I was a new Christian, Saudara tahu ketika saya lahir baru, when I give my tithes, ketika saya memberikan perpuluhan saya, it's easy to give 10,000. gampang kok kalau kasih 10.000, It's struggling to give 100,000. tapi sulit untuk memberikan 100.000. It's almost impossible to give 500,000. Apalagi 500.000
Itu sepertinya Wow. cukup sulit. The more money God bless us, Wow, semakin banyak uang kita, our heart should be bigger, seharusnya hati kita itu lebih besar lagi, but our eyes fail us. tetapi mata kita yang membuat kita Remember this, tersandung. people. Ingat ini, Our orang-orang. eyes, our own eyes can fail us. Mata kita sendiri yang bisa menggagalkan These dan two menghancurkan little kita. Mata yang kecil ini, dua It's biji, dangerous. itu berbahaya, saudara. Many men of God have fallen because of two little eyes. Begitu banyak orang-orang yang punyanya Tuhan itu yang jatuh hanya gara-gara mata mereka. Why? Kenapa? Because we look, Karena kita melihat, we like, kita suka, we want, kita mau, and we fall. kemudian kita jatuh. Yes? Ya, So, when you are in business, sehingga apabila saudara ada dalam bisnis, never forget the most important key in your business. jangan pernah melupakan kunci yang paling penting di dalam bisnis kita. Don't ever shortchange God. Jangan pernah mengubah Tuhan. If your company makes $10 million, give $1 million. Apabila perusahaan saudara itu menghasilkan 10 juta dolar, berikan 1 If juta your dolar. company make 100 million, give $10 million. Apabila perusahaan saudara menghasilkan 100 juta dolar, maka berikan 10 Don't juta try dolar. to listen to your CFO and say, "Oh, boss, you know, we got some money, but you know, to give 10 million to the church, is he crazy?" Jangan pernah berpikir bahwa ketika direktur keuangan saudara tiba-tiba datang dan bilang, oh ya memang kita ini punya uang, kita ada 100 juta dolar. Tapi untuk kasih 10 juta dolar ke gereja, itu kan sangat banyak. Apa dia gila? And then, Dan kemudian, just like the serpent tempted Eve, seperti ular itu yang tempted si Adam dan Eve. Hawa. the CFO tell you, and you start to think, Kemudian direkturnya langsung bilang, direkturnya langsung bicara, disobedient will come. ketaatan ini akan datang. Why? Because you start to listen. Oh, we shouldn't give 10 million. Kemudian kita langsung dengar, oh iya, ini Habislah. 10 juta kebanyakan ya, nggak Habis. boleh dikasih ya, habislah. You are all ordained by God to be the leader of your company. Saudara dan saudara sudah ditetapkan untuk menjadi pemimpin bagi bisnis saudara. You hire people to guide you. Saudara itu meng-hire orang-orang, memperkerjakan orang untuk bekerja bagi saudara. You hire the professional to help you. Engkau itu memperkerjakan profesional untuk menolong saudara. But we business people, sometimes we get lazy. Tapi kadang-kadang kita tuh orang bisnis, kita tuh kadang-kadang jadi The malas. business so easy, everything is Oh, going bisnisnya well. sangat gampang, semuanya We get baik. lazy. Kita menjadi malas. We let our managers manage our business. Dan kita membuat manajer kita itu yang mengatur pekerjaan kita. And that's where you start to fail. Dan disitulah kita mulai Why? gagal. Kenapa? Because the fundamental tithe, Karena fundamental dari perpuluhan itu, the manager will not give. manajer itu tidak akan berikan. Only you will give. Hanya saudara yang akan berikan. More than he will not give, he will tell you not to give. Lebih lagi bukan saja dia tidak mau memberi, tapi dia akan bilang untuk jangan memberi. He will help you with more reasons not to give. Dia akan menolong saudara dan memberikan lebih banyak alasan untuk jangan memberi. When you have to sign a check for 1 million Pada saat saudara harus tulis cek 1 juta and you wait for 2 minutes, dan saudara menunggu 2 menit, believe me, percaya. the minute you wait, Pada saat saudara your menunggu, mind will look for 2 million reasons not to sign the check. for otak 1 saudara tiba-tiba akan langsung mencari 2 juta alasan untuk tidak menulis cek tersebut. million. So the key to your success Jadi kunci dari kesuksesan kita is adalah obedience, yang pertama, taat. after you know God, Setelah kita mengenal Tuhan, is to bring your tithes, adalah untuk membawa the perpuluhan money that the Holy Spirit has blessed your company, uang-uang di mana Roh Kudus itu sudah memberkati perusahaan kita, and hand it over to the storehouse, the church. dan kemudian berikan kepada gereja atau kepada rumah perbendaharaan. If you continuously do that, I can guarantee your company will continuously grow and grow and grow and grow. Apabila saudara terus-menerus melakukan hal itu, saya bisa garansi saudara, maka perusahaan saudara terus akan berkembang dan berkembang. And God will be so happy to bless you and bless you. Dan And Tuhan bless itu you. akan sangat senang untuk memberkati saudara. So, remember this. Jadi ingat hal ini. Start small. Mulai dari hal yang kecil. Now, Sekarang,
when you are selling keropok on the street, Pada saat mungkin saudara menjual kerupuk di jalan, when you make 1 million rupiah, Pada give saat saudara- 100,000 rupiah. saudara buat 1 juta rupiah, berikan 100 God will rupiah. see your faithfulness. Tuhan akan melihat And kesetiaan God will honor His word dan Tuhan akan menghormati to firman-Nya bless you, untuk memberkati saudara, all of saudara you. dan saudara setiap dari kita. Amen. Amin. So, you want to be financially sound and successful? Jadi apabila saudara ingin secara finansial untuk bisa menjadi sukses, Start by being obedient to give your 10%. mulailah dengan menjadi taat untuk memberikan 10%-nya saudara. God will not only bring more sales, Tuhan tidak akan memberikan penjualan yang lebih lagi, God will bring more ideas. Tuhan akan memberikan ide-ide. God will bring the people who will support your Tuhan ideas. akan memberikan orang-orang yang bisa And from mensupport there dan you will kita. grow and grow Dan and kemudian dari situ kita grow mulai and bisa grow. berkembang dan Haleluya. berkembang. Haleluya. Another thing that you need to know, Hal yang kedua yang kita harus tahu adalah business 30 years ago, 40 years ago, very simple. bisnis 30-40 tahun yang lalu itu sangat sederhana, saudara. Today, business is very complicated. Hari ini bisnis itu sangat complicated. It's not easy. Itu tidak mudah, saudara. You know, many years ago, if you look at the immigrants from China, Saudara lihat ya, bertahun-tahun yang lalu apabila saudara lihat imigran dari Cina, even in Cirebon, bahkan di Cirebon, the Chinese come, orang-orang Cina akan datang. what they do? Apa yang mereka lakukan? They don't speak the language. Mereka tidak berbicara bahasa Indonesia. They look a little bit different from the people of the land. Mereka kelihatannya berbeda dengan orang-orang yang ada di sini. Many Chinese, they do the simple thing. Begitu banyak orang Cina yang melakukan hal yang sama. They buy one kuali and they cook. Mereka akan beli satu kuali dan mereka masak. And they build the business. Kemudian mereka membangun. There are so many huge business of today that was started from the simple kitchen. Ada begitu banyak bisnis yang begitu besar terjadi hari ini yang dimulai dari dapur yang sangat sederhana. Those days is simple. Hal-hal itu sangat sederhana. saudara. Today, no. Tapi hari ini, Today you want to start a cooking business, wow. hari ini kalau kita mau mulai sebuah restoran, You pusing. have to look at food traffic. Harus dilihat bagaimana makanannya itu. You have to look at your demographics of the surrounding Harus area. dilihat bagaimana demografik dari wilayah sekitar. You have to look at your own finances. Harus dilihat dari kondisi keuangan You have to sendiri. study the burn rate of your business. Harus bagaimana caranya, lihat bagaimana bakar uangnya. Every day I have to prepare to cook, but what if no business? What is the burn rate? Nah kemudian kalau saya sudah mulai untuk bisa masak, bagaimana bisnisnya nanti akan bakar duit. So business today is so difficult Jadi bisnis di hari-hari ini tuh sangat sulit, saudara. that many fail. Ada begitu banyak yang gagal. It's not easy. Tidak mudah. That's why all the more if you want to do business, if you love to do business, all the more you have to depend on God. Makanya kenapa apabila saudara ingin untuk memulai bisnis, saudara itu harus berserah penuh kepada Tuhan. One of my favorite verses is Proverbs 40. Salah satu ayat favorit saya adalah Amsal 40. They that wait upon the Lord Mereka yang menunggu kepada shall Tuhan renew their strength. itu akan memperbaharui They shall kekuatan mount mereka. up with wings as eagles. Dan mereka akan terbang They dengan shall sayapnya walk seperti and Raja not be Wali. weary. Dan mereka akan They berjalan shall run. dan mereka akan berlari. Wow. Wow. What is this talking about? Maksudnya apa, saudara? Yeah, God mentioned the Raja Wali, Ya, the eagle. apa? Maksudnya apa Raja Wali itu? God wants us all to be eagles. Tuhan ingin setiap dari kita untuk menjadi seperti Not the Raja Wali. little chicken running, pok, 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 Bukan seperti ayam yang berlari pok, 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 waiting to be slaughtered. yang menunggu hanya untuk One dipenggal day saja. gemuk, slaughter. Kalau ayamnya sudah gemuk langsung ditebas. One day the chicken don't lay egg, slaughter. Terus kemudian kalau ayamnya tidak menghasilkan telur dibunuh. God wants us all to be mighty eagles. Tuhan ingin setiap dari kita untuk menjadi Raja Wali yang Eagles perkasa. that know a relationship with God. Seorang burung Raja Wali yang mengerti hubungannya dengan Tuhan. Run and not be weary, walk and not faint. Mereka berlari tanpa ketakutan, mereka berjalan tanpa menjadi lelah. It's talking about a relationship with Almighty God. Itu berbicara tentang hubungan kita dengan Allah yang berkuasa. Every day Setiap hari I wake up, saya bangun,
Every night I sleep. Setiap malam saya tidur, You know what I do? saudara tahu apa yang saya I lakukan? lie down on my bed. Saya hanya berbaring saja. I always do a high five for Jesus. Kemudian saya langsung tos dengan Yesus. Before I sleep, I say, Lord, thank you. Sebelum saya tidur, saya langsung bilang, Give me a high Tuhan, five." terima kasih. Saya tos That's kepada my Tuhan. Itulah hidup saya. That's my relationship with God. Itulah hubungan saya dengan Tuhan. Every morning I wake up, I sit down, I say, Lord, thank you. High five. Setiap pagi ketika saya bangun, saya langsung bilang, Tuhan, terima kasih. Tos. Why? Kenapa? Because you know you are going to need God. Karena saudara tahu saudara akan butuh You Tuhan. cannot continue every day without God. Saudara tidak bisa No menjalani way. hari-hari tanpa Tuhan. Tidak You mungkin. try. Saudara coba. You will be disappointed. Saudara akan disappointed. Saudara Why? kecewa. Kenapa? Because God is there. Karena Tuhan itu ada di situ. He's in your heart. Tuhan itu ada di hatimu. Why you don't use Him? Kenapa engkau tidak memakai dia juga? You know, so many of us, Ada begitu banyak dari kita. if you listen to the Holy Spirit, Apabila engkau mendengarkan you kepada know Roh what the Holy Kudus, Spirit say? saudara tahu apa yang Roh Kudus katakan? Adoy, why He don't use me? Aduh, Adoy, kenapa why He don't ya? use me? Dia ini tidak pakai saya. Why? Kenapa? Kenapa? Why? Kenapa? Why you don't use me? I'm Kenapa engkau here. tidak pakai saya? Saya ini ada di sini loh. Tap into the power of the Holy Spirit. Kemudian pakailah kuasa dari Roh The Kudus. more you want to do, Semakin saudara ingin melakukan the sesuatu, higher you want to fly, semakin tinggi saudara ingin you terbang. need the Holy Spirit. Saudara butuh Roh Kudus. Without the Holy Spirit, you are nothing. Karena tanpa Roh Kudus saudara itu tidak ada apa-apanya. My late father, one day he asked me, Ayah saya suatu hari dia bertanya seperti my father, the late Reverend Andrew Ong Han Siang, nama ayah saya adalah Reverend Ong Hang Siang, was a brilliant preacher. adalah seorang pengkhotbah yang I luar tell biasa. you, he preached the Hokkien fire. Saya bilang ya, dia itu bisa Fire. bicara bahasa Hokkien dan berkhotbah dalam bahasa Hokkien itu dengan berapi-api. I'm so blessed that before my father went with God Almighty, Saya itu sangat diberkati karena sebelum ayah saya pulang ke rumah Bapa, because all my life karena seluruh hidup I saya, was the prodigal son. saya adalah anak yang terhilang. I don't want to be at home. Saya tidak mau ada di rumah. I don't want to go to church. Saya tidak mau ada di gereja. I don't want to have relationship with my parents. Saya tidak mau punya hubungan dengan orang tua I saya. want my friends. Saya pergi dengan teman-teman saya. I want the world. Saya mau pergi ke So dunia I ini. lost a lot of my time Jadi saya kehilangan begitu banyak waktu saya with my father dengan bapak saya and my mother. dan ibu saya. So when God changed my life, Jadi ketika Tuhan itu mengubahkan hidup saya and when God promoted me, dan ketika Tuhan mempromosikan saya, one day suatu hari the MFA of Singapore, Ministry of Foreign Affairs, tiba-tiba Menteri Keuangan itu dari Singapura itu tiba-tiba datang. they call me, say, hey Mr. Ong, Dia telepon saya kemudian, oh ya Mr. Pak Ong, we are the Singapore government. kami adalah dari government atau dari pemerintah Singapura. Our Prime Minister Goh Chok Tong is going to Mexico, Perdana Menteri kami Goh Chok Tong pada saat itu akan pergi ke Meksiko. and we know you are the very few Singaporean in Mexico. Dan kami tahu bahwa engkau adalah orang Singapura yang ada di Meksiko. Can you help us Bolehkah engkau menolong kami? advise the chief of protocol for the Prime Minister? Memberikan advice kepada protokol-protokolnya juga dengan Perdana Menteri itu. So to cut the long story short, because the time is running away, Ya, karena waktu semakin this cepat is ya. an old photo. The former Prime Minister Goh Chok Tong is Jadi standing ini there. adalah dulu foto dari Goh Chok Tong dari Perdana Menteri And Singapura. some of the very senior ministers in Mexico. Dan beberapa juga orang-orang yang berasal dari Meksiko, And then Perdana you look Menteri at a mereka juga. brown jacket guy. Dan saudara lihat ada orang yang warna coklat di situ. His Jas- name is Mr. Zero. namanya adalah sorry? Zero. Kono. Nol. Namanya adalah Tuan Nol. My father Kenapa? told me, Karena Son, ayah saya bilang, if you can anakku, choose the number 1 to number 10, what number you choose? apabila engkau bisa memilih nomor 1 hingga nomor 10, So of course nomor berapa yang engkau we always choose number 9, Oh number ya, pasti kan 8. kita akan pilih nomor 9, nomor 8. But my father said no. Tapi ayah saya bilang tidak. Choose to be a 0. Pilih angka 0. Then you look for Jesus. Kemudian cari Yesus. Then you see Jesus. Oh, stand near to Jesus. Kemudian ketika kita mendapati Yesus, kemudian mendekat Yeah. kepada Yesus,
Jesus is number one. Karena Yesus adalah nomor satu. Forever number one. Selamanya nomor satu. Until eternity is number one. Hingga kekekalan nomor satu. You zero stand next to him is number 10. Saudara Perfect. angka 0 berdiri kepada Yesus dia nomor satu menjadi angka 10 saudara sempurna. So because I helped the Singapore government, Karena saya menolong pemerintah Singapura pada saat itu, they asked me, so what can we do for you? mereka bertanya, apa yang bisa saya lakukan? And I remember my father, he told me he never attend any of these diplomatic high level visits. Dan ayah saya itu tidak pernah ya untuk ada di diplomasi atau untuk dikunjungin dengan orang-orang yang hebat. These are called state visits. Ini adalah kunjungan kenegaraan, saudara. So I said, yeah, bring my father. Jadi kemudian saya bilang, ya oke boleh, bawa saya. So my bawa father saja is ayah so saya. happy to travel with the Singapore entourage. Jadi ayah saya juga sangat senang untuk To bepergian Mexico. dari Singapura pergi ke Meksiko. So God allowed me in the short time to catch up my relationship with my father. Jadi Tuhan itu membuat akhirnya ada di waktu yang singkat itu saya memiliki hubungan dengan ayah And I saya. remember when I was speaking to the president of Mexico, Dan saya ingat ketika saya berbicara di hadapan presiden dari the Meksiko former president Ernesto Zedillo Ponce de Leon. dulu ya itu namanya. I have to pronounce correctly because I'm on TV. Saya harus menyebutkan dengan baik karena saya ada di TV. And my prime minister is sitting there. Dan kemudian perdana menteri saya duduk di situ And I spoke. dan saya berbicara. I asked my prime minister, Your Highness, Saya bilang kepada perdana menteri, tuanku, allow me to speak in Spanish to our host. yang mulia biarkan saya berbicara bahasa Spanyol kepada para tamu di And sini. I spoke Spanish. Kemudian saya berbicara bahasa And Spanyol. even the president of Mexico was shocked. Dan bahkan presiden dari Meksiko pun kaget. Later, we became friends. Kemudian kita menjadi teman. God is an amazing God. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. If only you are willing, Apabila saudara hanya mau saja, you can fly the highest with Him. saudara bisa terbang tertinggi bersama dengan dia. Don't do a business Jangan melakukan bisnis forever counting coins. selama-lamanya itu hanya menghitung Don't. duit receh. Jangan. Find a job. Carilah kerja. But when you want to do a business, Tetapi apabila saudara ingin melakukan Remember your bisnis, mouth. ingat mulut kita speak. memperkatakan. Speak. Memperkatakan. Ask the Lord to bless your business. Setelah itu minta kepada Tuhan untuk memberkati bisnis Ask the kita. Lord to give you increase. Minta kepada Tuhan untuk menambahkan. Ask the Lord for new ideas. Minta kepada Tuhan untuk ide yang baru. Ask the Lord for divine favors. Minta kepada Tuhan untuk anugerahnya tetap turun. God will give you. Tuhan akan berikan. God will honor you. Tuhan akan menghormati. If you are unwell, ask God to heal you. Apabila saudara mungkin sakit, minta Tuhan untuk All of you menyembuhkan. can just ask and God will honor you if you believe in your heart. Semuanya itu bisa terjadi apabila kita hanya meminta dan percaya dalam hati kita. So, later on, Jadi kemudian the president of Mexico at that time, presiden dari Meksiko pada saat itu he want to visit Singapore. dia mau datang ke Singapura And the Ministry of Foreign Affairs of Mexico called me. dan kemudian perdana menteri keluar negeri dari Meksiko kemudian telepon saya. So they say, Don Philip, Kemudian dia tanya, Don Philip, the president is going to Asia. presiden akan pergi ke Asia. He will spend 2 days in Singapore. Dia akan menghabiskan 2 hari di Singapura. The president want you to advise his chief of protocol Presidennya itu mau supaya engkau memberikan advice kepada for protokolornya, the culture of Untuk- Asia. budayanya dari Asia. Hallelujah. Haleluya. You know, God elevated me Saudara tahu ya, Tuhan itu even mengangkat when I'm saya. not looking for it. Bahkan ketika saya itu tidak I mencari, was busy cooking in my restaurant, saya sedang sibuk untuk masak di restoran saya. but God promote me. Tapi Tuhan, God can do the same for all tapi Tuhan you. mempromosikan You saya dan may be Tuhan juga focused bisa on one thing. melakukan hal itu kepada saudara. You may be focused on one thing. Saudara mungkin bisa fokus kepada satu hal, God is going to position you for another thing. tetapi Tuhan akan memposisikan That's why when saudara you untuk hal yang fly lain. with God, Makanya apabila saudara terbang dengan Tuhan, the Bible says no man know where the wind is coming from. Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu angin itu akan mengarah kemana. Nobody can tell you where the wind is coming, north to Tidak south, ada yang south bisa to bilang east. bahwa oh nanti anginnya ke sini atau kemana. Right? Betul ya? That's the Holy Spirit. Itulah Roh Kudus. When the Holy Spirit moves, nobody know. Pada saat Roh Kudus bekerja, tidak ada yang tahu. You only relax.
Saudara hanya You relax. only trust in Him. Saudara hanya percaya And saja let the kepada Holy Spirit win bring you. dan biarlah Roh Kudus yang akan bekerja. That's the way you do business. Begitulah caranya kita melakukan bisnis kita. Don't do business stress. Jangan lakukan bisnis dengan stres. Alamak, not enough money, Alamak, tidak cukup uang, not enough sales, tidak cukup penjualan, many problematic management. begitu banyak problem, masalah. Don't do. Jangan lakukan hal itu, saudara. Trust the Lord. Tapi percaya kepada Tuhan. When you start to trust the Lord, Apabila saudara mulai percaya kepada Tuhan, God actually is more happy. Tuhan itu lebih bahagia More lagi, happy saudara. for you. Lebih bahagia untuk saudara. So I was in this trip with the Mexican president to Singapore. Jadi kemudian saya sedang bekerja dengan Presiden Meksiko yang akan And- datang ke Singapura. Again, they asked me, what can we do for you? Dan kemudian mereka bertanya kepada saya, apa yang bisa kami lakukan bagi? So the same, I say, invite my father. Jadi kemudian saya juga bilang lagi, seperti hal yang lalu, So tolong before- undang juga ayah saya. So we were in the Istana of Singapore. Jadi kita lagi ada di istana di Singapura. We were sitting in this table, Kami duduk di satu meja and the next table, dan kemudian meja yang lain there was the late Prime Minister Lee Kuan Yew ada Lee Kuan Yew Wow. pada saat itu in the same room. di ruangan yang sama. And I asked the Lord, Dan saya bilang kepada Tuhan gini, who am I? siapa saya Tuhan? Who am I? Siapa saya? I am nothing. Saya itu tidak ada I apa-apa. am zero. Saya itu nol. But Jesus stood with me and we became 10. Tetapi Yesus berdiri dengan saya dan kami And menjadi God 10. elevated me Dan Tuhan mengangkat saya. to even sitting dinner with the late Prime Minister Lee Kuan Yew and the Prime Minister Goh Chok Tong. Untuk bahkan bisa makan malam bersama-sama dengan Perdana Menteri Lee Kuan Yew dan Goh Chok Tong. And I asked, Lord, I don't deserve this. Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya itu tidak pantas. And the Lord just said, Kemudian Tuhan hanya bilang, enjoy. nikmati saja. Enjoy. Nikmati. Hallelujah. Haleluya. So I want you all to understand. Jadi saya ingin saudara itu untuk bisa mengerti. You are not just hearing what I'm telling you. Saudara itu tidak hanya mendengar apa yang saya sampaikan. Now you are listening to one voice in your spirit. Tetapi sekarang saudara itu sedang mendengar suara yang ada The dalam Holy dalam Spirit rohmu. is speaking to some of you now. Karena Roh Kudus itu sedang berbicara bagi beberapa orang dari kita. You know sekarang. Saudara tahu? Just do it. Lakukan saja. Just do it. Lakukan saja. I'm with you. Saya bersamamu. I love you. Aku mencintai. Just do it. Lakukan saja. Some of you are thinking, oh, should I not? Should I not? Ada beberapa mungkin dari kita yang berpikir, oh harus saya lakukan atau tidak ya? Saya lakukan atau enggak ya? Tarik ulur, tarik ulur. Tarik ulur, tarik ulur. Correct, right? Correct. Hey, praise the Lord. Ya, puji nama Tuhan. So, Jadi, just do it. lakukan saja. The Holy Spirit is with you. Karena Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan saudara. Don't always, oh Lord, I got to pray. I need confirmation. I got to pray. I need confirmation. Jangan selalu bilang bahwa, oh Tuhan saya harus doa dulu, saya butuh konfirmasi. Sebentar, saya doa dulu, saya butuh konfirmasi. And all the while, the Holy Spirit is saying, "Psst, do it, do it, do it. Padahal selama ini Roh Kudus itu sudah bilang, "Tsk, tsk, lakukan, lakukan." And you say, oh, I'm not sure. Kemudian saudara mungkin, loh, enggak ah, kayaknya Please. enggak deh, enggak tentu deh. When you wait on the Lord, Tolong, ketika saudara menunggu Tuhan, when the Holy Spirit speaks to you, pada saat Roh Kudus mulai berbicara bagi kita I want to semua, teach you this key. saya ingin mengajarkan The kuncinya. first thing, Yang pertama, when God speaks to you, pada saat Roh Kudus berbicara, there will not be any panic. itu tidak akan ada panik, There will not be any fear. tidak akan ada rasa takut, There's only peace. hanya ada damai. And then, pay attention. Dan kemudian amati, God is going to give you signs to show you that what He wants you to do. Tuhan akan memberikan kita sainsnya, tanda-tandanya apa yang harus kita lakukan, To confirm what He wants you to do. mengkonfirmasi apa yang harus kita lakukan. I can only teach you what I have experienced. Saya hanya bisa mengajarkan apa yang sudah pernah saya alami. When I was at Christ for the Nations, Pada saat saya ada di Christ for the Nations, Kristus bagi bangsa-bangsa, the first preacher I met gembala yang pertama yang saya jumpai was a preacher called Reverend Wayne Myers. adalah hamba Tuhan namanya Wayne Myers. Reverend Wayne Myers is nobody in Asia. Wayne Myers itu tidak dikenal di Indonesia.
But in Mexico and Latin Central America, Tetapi di Amerika Latin, I can almost guarantee you, saya bisa menggaransi saudara, you not Catholic church, regular church. bukan gereja Katolik ya, gereja pada umumnya. You go to the pastor and say, "Do you know Reverend Wayne Myers?" Apabila saudara datang ke pendetanya kemudian bertanya, apakah engkau kenal I Reverend can almost Myers? guarantee you every pastor know him. Pasti setiap dari hamba Tuhan di negara Not one country kenal of pasti. Mexico, Central America, South Bukan America. hanya di Meksiko, tapi Amerika Tengah, Amerika Selatan. This year, Tahun ini, he just celebrated 100 years old. dia itu baru berulang tahun 100 tahun. Before COVID, Bahkan sebelum COVID, 93, 94 years old. You know what he's doing? 93 tahun, 94 tahun. Apa He yang dia still lakukan? preach every Sunday. Dia masih berkhotbah setiap hari Minggu. He is my spiritual father. Dan dia adalah ayah rohani saya. He was the first preacher that I listened to when I became a believer. Dia adalah salah satu hamba Tuhan yang saya dengarkan terus-menerus ketika saya masih menjadi lahir And baru. Reverend Wayne Myers is famous for one thing. Dan Wayne Meyer itu terkenal dengan satu hal. He gave to live. Dia memberikan untuk hidup. He lived to give, Dia hidup untuk memberi. or he gave to live. Atau dia memberi untuk hidup. Two concepts. Ini adalah dua konsep, saudara. Reverend Myers is a person who always bless. Reverend Always Meyer adalah satu orang yang selalu memberkati. I never Selalu met another man of God I call crazy. Saya tidak pernah ketemu dengan orang yang saya pun panggil dia tuh He gila. come to a Bible school to teach to Bible school students. Karena dia bisa datang ke sekolah Alkitab dan mengajar di sana. But in the morning from the apartment, he walked to the auditorium. Tetapi dari pagi hari dia berjalan dari apartemen pergi ke You will see aulanya. every morning, Saudara bisa lihat setiap pagi he will take out one wad of cash. dia akan ambil segopoh Then he will uang. walk, hey, student, come. Kemudian dia akan panggil anak muridnya, datang. Santa Claus, Santa Claus. Santa Claus, every day Santa Claus. Sinterklas setiap hari. Waduh. Diberi. I say, wow, what type of man is this? Saya lihat saya langsung bilang, oh ini orang tipe macam apa He ya? preached only about giving. Dia berkhotbah itu hanya tentang memberi. He and his wife, Dia dan istrinya, the late Martha Myers, namanya Martha they Mayer. have built so many churches in Mereka itu sudah membangun begitu banyak gereja Mexico, Central and South di America. Meksiko, Amerika Tengah, Amerika Selatan. They have given away so many cars. Mereka sudah memberikan begitu banyak mobil. They've given away so many houses. Mereka sudah memberikan begitu banyak And rumah yet never broke. dan tidak pernah bangkrut, Wow. saudara. His concept is he don't want to hold anything when he goes to the kingdom of God. Konsepnya adalah dia tidak mau punya harta apabila dia akan datang kepada rumah And Tuhan. the more he gives, the more the Lord bless him. Dan The more he semakin gives. dia memberi, semakin Tuhan pun memberkati So dia. of course he preach about giving. Ya, jadi pasti ya dia berkhotbah tentang pemberian. And the first meeting he says, Dan di meeting yang pertama dia bilang seperti ini. 2,500 students. 2.500 anak murid. He said, all of you are going to be ministers of the Most High God. Jadi dia katakan bahwa setiap dari kalian itu akan menjadi pelayan dari Allah yang sangat berkuasa. A ministry is always about giving. Pelayanan itu adalah berbicara tentang pemberian. You look at Sister Pastor Nani. Saudara lihat ya, Ibu Every Nani, day, faithfully there. setiap hari dengan setia ada di situ. Yesterday they told us, the brother tell me, I'm not here. Saya tidak ada di tempat But ini. I look at Sister Pastor Nani, I Tetapi know saya lihat kepada Ibu Nani she dan will saya be in tahu the front. dia akan ada I di know. paling depan. Saya tahu Because she know the value of serving God. nilai dari melayani Tuhan. She may be in her little garden of Mungkin blessing, dia ada di taman Tuhan and God minister to her. dan Tuhan sedang melayani dia She's juga. human just like you. Dia itu manusia sama Red seperti kita blood is semua. flowing in her veins just like us. Dan darahnya itu masih merah sama seperti kita semua. But she knows her calling. Tapi dia tahu panggilannya. And that's why she know her God. Makanya dia mengenal Allahnya. So, Reverend Wayne Myers say, you need to learn about giving. Oleh karena itu Wayne Meyer itu berbicara tentang engkau harus tahu bagaimana caranya memberi. So he said, Jadi dia every bilang, one of you, setiap dari kita today, hari ini reach into your wallet, reach into your pockets, take ambil out something. dompetmu, ambil dari kantongmu, ambil uang. It can be a car key, it can be a
a house key, it can be a wallet, it mungkin can be bisa money. jadi dompet atau kunci mobil atau kunci rumah. When you touch it in your pocket, Pada saat engkau pegang di kantongmu, he say, close your eyes. dia katakan tutup mata Ask God, dan bertanya kepada Tuhan, who are you going to bless? siapakah yang akan engkau Waduh. berkati? Waduh, First time I hear so crazy ini preaching. pertama kali loh saya dengar hal ini dan menurut saya itu gila. So I said, okay, Jadi saya bilang, oke, I'm going to try. saya akan coba. So I took my wallet Jadi saya ambil dompet saya out and I opened sekarang dan saya buka, and I had $240 dan pada saat itu saya ada 240 in dolar 20s. di uang pecahan I 20. remembered. Saya ingat hal itu. So I took $20 one bill. Jadi saya ambil hanya 20 dolar. I put my wallet back, I hold the money. Kemudian saya taruh dompet saya. Wow, I'm ready, I'm ready, Oh, I'm saya ready. siap, saya siap, saya siap. Then he said, close your eyes. So I Kemudian dia bilang, tutup matamu. pray that God will give you. Kemudian doa dan Tuhan akan memberikan Who to give? siapa yang akan engkau berkati. So I opened my eye Kemudian saya buka mata saya and straight away I see one boy about 6 rows from me. dan tiba-tiba saya melihat ada satu anak laki-laki kira-kira 6 Blonde hair. And row I dari know saya. I'm supposed to give him. Dan saya tahu, oh harusnya saya memberikan kepada I dia. don't know him. Saya tidak mengenal dia, But the Holy Spirit said, give it to him. tapi Roh Kudus bilang berikan kepada dia. Okay, Oke, ready. siap. $20. 20 dolar. Ready to give. Siap untuk diberikan. Then they were still preaching. Kemudian pada saat dia tetap untuk berkhotbah, And then the first time in my whole life, kemudian untuk yang paling pertama terjadi I di hear this voice. saya mendengarkan suara ini. Where the voice come from? Wah, suaranya dari mana ya? It's come from inside. Ini datang dari Very clear. sangat clear, sangat nyata. You know what the voice say? Saudara tahu apa ya? Give all. Tiba-tiba Waduh. berikan semuanya. No. This is the voice of devil. Tidak bisa lah, ini pasti Satan. iblis lah ini. I refuse. Enggak, saya tolak. Why? Kenapa? Because my spirit is poor. Karena roh I saya, was a young Christian. saya itu I had a Kristen poor yang spirit muda. of understanding Roh the saya greatness itu of masih God. miskin bagaimana untuk mengenal kebesaran Tuhan. So I struggled. Jadi saya bergumul. Then now they praise and worship. Kemudian mereka sekarang I menyembah Tuhan. struggle. Tuhan, saya bergumul. But Tapi something in my heart ada sesuatu dalam hati saya say, do it, try it. yang berkata lakukan. So I took Coba. out my wallet. Now very from happy to sad. Kemudian saya ambil dompet saya yang tadinya saya senang, sekarang saya jadi sedih. I took out the 220. Saya ambil tadi 220 dolar lagi. Now my wallet kosong. Sekarang dompet saya I put kosong. back. Saya taruh I kembali. take $240. Saya ambil 240 First time in my dolar. life. Yang pertama kali dalam hidup saya I listened to God's voice. saya mendengarkan suara Tuhan. Give all. Berikan semuanya. To me, Bagi saya, it was all. ya ini To segala. God, Bagi it's my Tuhan, obedience. bagi Tuhan ini hanya He masalah don't care about the ketaatan. money, Dia tidak peduli masalah but uangnya, He care about my heart. tetapi dia peduli hatiku. God cares about your heart, Dan Tuhan peduli About your terhadap heart. hati saudara. about your heart. Terhadap hati saudara. Don't be stingy with God. Jangan pelit dengan Tuhan. When you start to live a life of giving, Pada saat saudara mulai menghidupi pemberian itu, you will always have more than enough. saudara akan lebih dari cukup. God is the more than enough. Karena Tuhan itu lebih dari cukup. This is the key, remember, Inilah kunci for your business, for your life. untuk bisnis, untuk hidup So when the saudara. bell ring, toto, Jadi ketika bel sudah berbunyi tok tok, I run because so many kemudian students. saya berlari ya karena begitu banyak So in the orang-orang. in the time card room, I called it, Amen. Kemudian saya langsung, Hey, yes, kemudian anak itu langsung bilang, oh iya, I take my money. I put this. God tell me to bless you. ambil uang ini karena Tuhan bilang untuk memberkatimu. This is what happened. Ini yang terjadi saudara. He took the money, Dia ambil uangnya, he count, dia hitung, and he dropped on the knee. dan dia tiba-tiba jatuh And he tersungkur. cried. Dan dia menangis. So I stand there. Kemudian saya tanya, kenapa? Why you crying? Kenapa engkau menangis? I should be the one crying. Harusnya saya loh yang nangis. Why you crying? Kenapa engkau nangis? Then he take out from his shirt one letter. Kemudian dia ambil dari kantongnya itu ada sebuah surat. And the letter was from Christ for the Nation Institute Finance Department. Dan surat itu berasal dari keuangan dari sekolah Alkitab tersebut. And he gave to me, I read. Bagian keuangan, dan kemudian saya baca. Dia kasih He surat itu, have saya to baca. pay by 10 a.m. today. Dia harus membayar di
jam 10 pagi hari itu $220 US. 220 US Continue dollar his school. To continue school. supaya dia bisa kembali bersekolah. Wow. Wah, I said, God, saya bilang, so good. Tuhan, engkau tuh sangat baik. But how come not accurate? Tapi kok bisa begitu akurat ya? I give 240. Saya memberikan But the 240. paper said 220. Tapi itu suratnya itu 220. Remember, it's okay to reason with God. It's okay to ask God. Enggak apa-apa untuk bertanya kepada Tuhan, itu enggak masalah. So that morning while I was walking to class, Jadi pada saat pagi hari itu ketika saya berjalan ke kelas, the same boys came to me. kemudian ada satu orang laki-laki lagi yang datang. And the boy says, he had not even eating. Oh, jadi ada sebuah suara yang berbicara bahwa oh dia ini belum So God makan. provide for him the school fee plus $20 to buy some groceries. Jadi bayangkan ya, Tuhan itu menyediakan bagi dia uang sekolah $220 plus $20 We will untuk never makan. know the real need. Kita tidak akan pernah tahu kebutuhan orang tersebut apa. We will never know. Kita tidak akan pernah tahu. But don't worry about it. Tapi jangan takut. You untuk release to God. tetapi serahkan When semuanya God kepada tell you to Tuhan. release, you release. Apabila Tuhan meminta untuk dilepaskan, maka lepaskan There was saja, a saudara. church in Singapore, Ada sebuah gereja di Singapura, small church. gereja kecil. God make me walk with them. Tuhan itu membuat saya berjalan bersama dengan mereka. One day God says, Suatu waktu Tuhan berbicara, help them. bantu mereka. Do everything for them. Lakukan apapun untuk mereka. Everything Semuanya. means finding the church a new place, Artinya adalah mencarikan gedung baru, renovating, membuat meetingnya, negotiating for the lease. menegosiasi mungkin untuk sewanya. From the time God tell me to walk with them, Pada saat Tuhan meminta saya untuk berjalan bersama-sama dengan mereka, I set up a new church for them. kemudian saya membuat I gereja yang baru renovated buat mereka. everything. Saya merenovasi I even make segalanya. a music school for them. Saya bahkan membuat sekolah musik untuk mereka. My wife and me, we gave them more than $700,000. Bahkan istri dan saya itu memberikan lebih dari $700.000 Financial freedom. kebebasan keuangan. If I never understood how to give $240 in my wallet, how on earth can I learn to give $700,000? Apabila saya tidak pernah mengerti dan belajar bagaimana caranya memberikan $240 dari kantong saya, bagaimana caranya saya bisa memahami How? untuk memberikan 700.000, saudara. Bagaimana? So God always teach you in levels, small steps. Jadi Tuhan itu selalu mengajarkan kita di level-levelnya. Start. Mulai. Don't wait until you make 1 million, you got to give. Jangan menunggu. 100,000. Jangan menunggu untuk saudara bisa punya 1 juta dulu untuk memberikan 100.000. You will struggle. Saudara akan bergumul. Start giving now. Tetapi mulai untuk memberi Start sekarang. blessing now. Mulai untuk memberkati sekarang. Start trusting the Lord now. Mulai untuk mempercayai Tuhan sekarang. And start seeing His miracles now. Dan mulai untuk melihat mujizatnya sekarang. So after the day, I was so happy. Jadi setelah saat itu, hari itu, saya sangat bahagia. First time God speak to me, Pertama kali Tuhan berbicara bagi saya took all my money from me, dan mengambil semua uang saya. but I have so happy. Tetapi saya tuh sangat And I thought, oh, dan saya it's bilang, enough. ya ini sudah cukup. Oh, doy. Aduh. That morning, I was in a missions class, Di pagi hari itu saya ada di kelas misi and there was this lady from Guatemala, dan ada seorang ibu dari Guatemala and she was a missionary dan dia adalah misionari. running an orphanage in Guatemala. Ada panti asuhannya di Guatemala. So she was sharing with us that every year, at the beginning of the year, she would leave Guatemala and come to the US to buy all the needs for the orphanage. Jadi setiap dia itu sharing, setiap tahun dari Guatemala ke Amerika, dia akan pergi ke Amerika untuk membeli semua kebutuhan panti asuhan itu. During Christmas, she will write in her little book Pada all saat the things she Natal, need dia akan tulis semua di bukunya yang kecil itu semua for kebutuhannya that year. untuk satu next tahun year. ke depan, 1 tahun. And the book is thick, huh? Dan bukunya itu tebal ya. She need a lot of things. Dia itu butuh begitu banyak hal. So in that class, Jadi di kelas itu, alamak, the voice come again. alamak tiba-tiba ada suara itu muncul lagi. You know what the voice say? Tahu enggak saudara suaranya seperti apa? Give your watch. Berikan jam tanganmu. My watch! Loh, jam tangan? Adoy, Aduh, cannot. enggak bisa lah.
It's the only thing I have, my Rolex King. Ini hanya satu-satunya jam tangan saya. Waktu itu Rolex, saudara. $35,000. $35.000. Tak boleh. Nggak boleh. No, this is not God. This is Oh, an bukan, enemy. pasti bukan dari Tuhan ini. Nggak mungkin. This one, Satan. Ini pasti setan. So I ignore. Jadi saya abaikan, saya 1 cuekin. day, 2 day, 3 day, 4 day. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 But hari. I struggle. Tapi saya bergumul. I struggle. Saya No peace. bergumul. Tidak ada damai sejahtera. Until Thursday, Sampai hari Kamis, I say, God, saya bilang, Tuhan, this may be a Rolex. mungkin ini adalah Rolex. I'm willing to sacrifice. Tapi tidak apa-apa, saya korbankan. So I go, I take the watch, I look for her, Jadi saya pergi, kemudian saya ambil jam tangan saya cari ibu tadi. and I saw her at her apartment. Jadi saya ketemu dia di apartemennya dia. All the box, all the luggage, all packed. Oh semua, ada box-boxnya, ada kopernya, semuanya sudah di packing She rapi was going to the airport. untuk pergi ke airport. And it was a very cold morning. Dan itu adalah pagi hari yang sangat dingin. So I knocked the door, tok, 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 tok. Jadi saya ketok-ketok-ketok. Sister, can I come in? Saya bilang, saudari boleh saya Oh, masuk? come in. Oh ya, boleh, She's silakan. 80 years old. She, Dia tuh come. sudah 80 tahun. Oh ya, mari, silakan. So I told her, sister, Jadi saya bilang, ibu, I'm very sorry. saya minta maaf. On Monday, Hari Senin, when you teach the class, pada saat ibu mengajar di kelas, I heard a voice saya sudah mendengarkan suara tell me, give my watch to you. untuk memberikan jam tangan ini kepada ibu. I struggled. Tapi saya masih bergumul pada saat itu. Tuesday I struggled, Wednesday I struggled. Selasa, Rabu, saya masih bergumul. But today I release to you. Tapi hari ini saya She memberikan. didn't even tengok the watch. She just put there. Bahkan dia tidak lihat jam tangan itu loh, saudara. Wah. Wah. Then she said, I pray for you. Kemudian dia bilang, saya berdoa bagi engkau. So she asked me to sit down. Jadi dia minta saya untuk duduk. And the door was open, very cold. Dan pintunya itu terbuka sangat dingin. First time in my life, Untuk pertama kali dalam hidup I saya, feel the powerful anointing of God. saya merasakan urapan Tuhan yang When she begitu stand kencang. and pray for me, Pada saat dia berdiri dan dia mendoakan saya, so cold, yang di luar itu sangat dingin. I start to sweat. Tiba-tiba saya tuh keringatan, I start to saudara. cry. Saya menangis, I saudara. start to sweat. I start to cry. Saya mulai menangis, saya mulai keringatan. The anointing so powerful. Urapan itu sangat kencang pada saat itu. Then she take my hand Kemudian dia mengambil tangan saya. and she prophesy over me. Kemudian dia bernubuat bagi saya. She say, and these hands will raise even the dead. Dan dia bilang, tangan ini bahkan akan membangkitkan orang mati. Remember, I'm a new Christian. Ingat ya, pada saat itu saya masih orang Kristen baru. And now an old lady is taking my hand and praying to say that I will raise the dead. Dan tiba-tiba ada seorang ibu yang mengambil tangan saya dan mendoakan, dia bilang bahwa saya akan membangkitkan orang mati. So panic. Jadi saya panik dong. I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Then after she pray, Kemudian setelah dia berdoa, I ask her. saya bertanya. I say, sister, Saya bilang, ibu, sorry for being ignorant, but how come you can say my hand can raise the dead? sorry ya kalau saya cuek, tapi maksudnya apa kok tangan saya itu bisa membangkitkan orang mati? And you know what she say? Saudara tahu apa yang ibu itu bilang? She say, my son, Dia bilang, anakku, I have served God all my life. saya sudah melayani Tuhan seumur hidup saya. You have something Kan, tapi engkau punya sesuatu that many men of God wants. yang banyak dan banyak sekali orang yang inginkan, They don't get it. tapi mereka tidak mendapatkan. I say, what? Saya bilang, apa itu? She says, you know the voice of God. Dia bilang, engkau mengenal suara Tuhan Allahmu. Wow. Thank you. To me, Bagi saya, it may be a 30,000 Rolex. mungkin ini adalah Rolex seharga $35.000, saudara. To God, Tapi bagi Tuhan, itu tidak ada harganya. it's nothing. Itu tidak ada harganya. Today, Tapi hari ini, in my life, di hidup saya, in the ministry, di pelayanan saya, I have raised saya sudah Three people. membangkitkan 3 orang. who the
doctor say, go and buy the coffin. Yang dokter itu sudah bilang, udah pergi aja. Get the family pergikan peti together. mati. Ambil semua They are going to die. keluarganya. Karena orang ini meninggal. But I went Tapi saya pergi ke and sini. I prayed for them. Saya berdoa. And they recover immediately. Dan mereka langsung sembuh dengan segera. That is an anointing. Itu adalah urapan. I hope all of you will have. Saya berharap semua dari kita tuh punya hal yang But sama. that is my anointing Tapi itulah urapan saya that God gave me. yang Tuhan berikan bagi saya. And I treasure it. Dan saya menghargai hal itu. That's why today, Makanya hari ini I cannot leave God. saya tidak bisa meninggalkan Tuhan. I love Him too much. Saya sangat mencintai Tuhan. And still, Dan masih, sometimes not enough. kadang-kadang itu masih tidak cukup, saudara. Because Karena I cannot compare my love saya tidak bisa membandingkan cinta saya to my Jesus, kepada Yesus who was God, yang adalah Tuhan, Son of God. adalah anak Allah He opened His arms and He died for me. yang mati di atas kayu salib, membuka tangannya dan meninggal mati untuk saya. He died for you, Dan dia mati untuk saudara, for all of us. untuk setiap dari kita. How can we love Him more Bagaimana caranya kita bisa mencintai dia lebih than what He has done for us? daripada apapun yang sudah dia lakukan bagi hidup kita. I want to encourage you. Saya ingin memberikan saudara semangat. God is the Almighty God. Tuhan adalah Tuhan yang begitu punya kuasa. He will bring everything and anything Dia if akan you dare to ask. segala sesuatunya dan apapun itu apabila saudara hanya mau untuk meminta. Every victory if you dare to ask. Setiap kemenangan itu apabila saudara mau meminta. Every sickness, every challenge that you face, He will remove Setiap kesakitan kita itu semua akan if you dihancurkan dare to ask. apabila kita hanya Today I meminta. want to encourage you, Hari ini saya ingin my memberikan brother and my sisters. saudara-saudaraku, Ask, minta, ask, minta, ask. minta. Everything, the smallest thing to the biggest thing. Bahkan hal yang Ask. terkecil sampai hal yang terbesar diminta saja. He will answer you. Dan dia yang akan menjawab saudara. He will give you the peace Dia yang akan memberikan damai sejahtera itu. that surpass all understanding. Dan itu lebih dari setiap pengertian kita. And I pray Dan saya berdoa that your walk with Jesus Christ bahwa perjalananmu dengan Yesus will grow every day, every day, every yang akan day, every day, bertumbuh every day. setiap hari. One day you don't grow. Satu hari apabila saudara tidak bertumbuh, I pray to God that He wake you up saya berdoa supaya Tuhan itu sendiri yang akan every day. membangunkan saudara. As a Raja Wali, you are going to fly higher Setiap and hari higher. engkau itu seperti Raja Wali untuk terbang lebih tinggi. You know one thing beautiful about the eagles, I'm going to finish. Saya akan selesai ya. Maksudnya apa Raja Wali tadi? The eagle is the only bird that gets happy when the storm comes. Raja Wali itu satu-satunya burung yang sangat senang apabila badai datang. He's happy. Dia akan senang. Why? Kenapa? Because when the storm comes that day, he can fly highest. Karena pada saat badai datang dia bisa terbang lebih tinggi How lagi. many of you are scared when the storm comes? Ada berapa banyak dari saudara itu yang takut ketika badai We itu should datang? not be scared. Harusnya saudara tidak We takut. should be happy. Saudara harusnya malah bersuka The cita. trials, the temptation, the Karena ujian, tribulation, cobaan, penderitaan, the suffering penderitaan is to make you stronger. adalah untuk membuat saudara lebih kuat. Is to make you stronger. Membuat saudara lebih kuat. Stronger, Lebih stronger, kuat, stronger. lebih kuat, lebih kuat. Few years ago, I lost my gold mine. Bertahun-tahun yang lalu saya kehilangan tambang emas saya. I used to own 2 gold mine in central Vietnam. Dulu saya punya 2 tambang emas di Vietnam Tengah. After we got much gold, Setelah kami mendapatkan begitu banyak emas, the military kicked me out. militer itu langsung mengkick saya, I lost mengusir everything. Saya kehilangan Everything. segalanya. I lost my houses. Saya kehilangan rumah I saya, lost my cars. saya kehilangan mobil saya, I lost all the money. saya kehilangan segalanya. But you know what? Tapi saudara, The tahu, devil tried to take my life. iblis itu berusaha untuk mengambil hidup saya. I refused to give him. Tapi saya menolak untuk memberikan hidup saya untuk I iblis. say, as long as I have breath Saya bilang selama saya masih in my bernafas mouth,
Dan saya masih I will always curse the devil. saya akan terus mengutuki iblis. I will always praise my Jesus. Dan saya akan terus menghormati dan memberikan And pujian today- bagi Yesus. I'm not a survivor. Saya bukan hanya I'm not a penyintas. survivor. Saya bukan hanya penyintas. So many friends, even my own bankers, Bahkan teman-teman saya orang-orang bank, they ask me, what happened, Mr. Ong? What happened? mereka bertanya apa yang terjadi Pak Last Ong, time apa my yang bank terjadi. book is few million. Ini kok kehilangan berjuta-juta dolar. All gone. Busuk. Busuk semuanya. All the great wealth is busuk. Semua kekayaan yang luar biasa itu busuk, saudara. Today I may not have my wealth. Mungkin hari ini saya tidak punya kekayaan itu lagi, I have my Jesus. tapi saya punya Yesus saya. That's the most important. Itu adalah hal yang paling penting. I want to encourage you. Saya ingin memberikan saudara semangat. No loss is ever as great as losing Jesus Christ. Tidak ada kehilangan yang paling sakit kecuali kita kehilangan Never Yesus. negotiate with Christ. Jangan pernah kehilangan Yesus. Always with Him. Selalu berjalan bersama Forever dia. standing beside Him. Selama-lamanya berdiri dengan You will Yesus. always be a 10. Maka engkau akan Never a menjadi 10. zero. Tidak akan menjadi Even I 0. have no money, I'm supposed to be 0. Never. Bahkan mungkin saya tidak punya uang, harusnya saya menjadi 0. Tidak. I know Saya tahu. I will still continue to do business. Saya akan terus untuk menjadi And I know- seorang pebisnis. Dan saya tahu My latter days will be greater than my former days. bahkan masa depanku itu akan lebih baik bahkan I daripada am masa speaking lalu. now, you please hear. Saya berbicara sekarang. God Tolong is going dengarkan to hal honor me. karena Tuhan akan menghormati saya juga. All the millions that I lost, Setiap jutaan all uang the yang houses sudah that I saya, lost, yang saya hilang, rumah saya yang sudah all the hilang, nice cars that I had, semua mobil-mobil mewah yang saya punya, I will get more. saya akan mendapatkan lebih. I know lagi. God will honor me. Dan saya tahu bahwa Tuhan pasti akan menghormati But you know, saya. Tapi saudara tahu, When I get the more, pada saat saya mendapati all the more I will preach. lebih lagi, saya akan berkhotbah. I will preach. Lebih lagi saya akan The berkhotbah. God that is for me Karena Tuhan itu ada will never bersama. be against me. Tidak pernah, Always for me. selalu ada Forever bersama-sama and dengan ever and saya. ever. Selama-lamanya, Let me pray for you. selama-lamanya. Father, Mari in kita the name of berdoa. Jesus, Bapa, di dalam nama Tuhan I thank Yesus, you. aku berterima every kasih life untuk setiap hidup that is seated here, yang duduk di tempat ini. every life, Setiap you hidup will honor them, Lord. Engkau akan menghormati mereka. You will cause your Holy Spirit Engkau akan mengirimkan Roh to Kudus teach them untuk mengajar your mereka perfect ways jalan-jalanmu yang in sempurna all their di businesses, bisnis mereka, in all their relationships, di hubungan mereka, in all their times of trials and di situations. masa-masa pencobaan. The mereka, Holy situasi Spirit will mereka. encourage them. Roh Kudus yang akan Lord, memberikan thank you. mereka urapan itu. Thank you that you made it possible for me to share Bapak, terima kasih Engkau membuat hari ini saya bisa sharing your love cintamu for your people in Cherubim. kepada orang-orangmu di Cirebon. All these are your people, Lord. Setiap orang-orang yang ada di You tempat show them, tunjukkan you kepada honor your word, bahwa Engkau and you bless menghormati all of them. mereka dan Engkau In the memberkati name of mereka di Jesus, dalam nama Tuhan. from the pastor Dari Ibu Nani to her team, kepada timnya semua, to her pastoral team, kepada tim-tim her pastoral family, semua, kepada to keluarganya, all the church member kepada semua and your family, jemaat gereja, I semua proclaim keluarga this. mereka. that the Lord you serve Biarlah Tuhan Engkau yang will melayani always juga mereka, honor you, yang akan terus will menghormati always mereka, bless you, yang akan terus will menghormati, always lift you up, yang akan selalu untuk memberi bagi saudara. and the Lord will always provide for you. Dan Tuhan yang akan In the name of Jesus, I provide pray. bagi saudara. Amen Di dalam nama and Tuhan amen. Yesus. Amin. Thank you, Sister Amen. Pastor Nani. Terima kasih Ibu Nani. Thank you so much. Terima kasih. We are going to rush back to Jakarta Kami akan because we have langsung a segera flight to catch. pergi ke Jakarta. Kami ada penerbangan. Please, I request one favor. Tapi saya meminta satu hal. You see my face, Saudara lihat muka saya. you remember me, Saudara ingat saya. pray for me, Berdoa untuk saya pray juga. for me. I remember your face. Saya akan mengingat I will wajah pray dari for you. saudara. Saya And akan as we berdoa grow bagi together, saudara. the Raja Walis, Mari kita terbang God's seperti Raja kingdom. Wali. In Jesus' name, amen. Thank you. Dalam nama Yesus, amin. Hallelujah. Terima kasih buat semua yang diberikan buat kami selama 2 hari ini, dan saya percaya Tuhan akan memberkati, akan Pastor Philip bersama dengan tim,
dan Charles yang juga sudah menyampaikan sesuatu, menerjemahkan dengan baik. Nah, saat ini kita akan berdoa buat Pastor Philip. Ya, Bapa, kami datang di hadapan saat ini Tuhan. Terima kasih selama 2 kali ini Pastor Philip sudah menyampaikan dan membagikan hidupnya dan dibagikan buat kami semua. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau sendiri ya Tuhan, membalas 1000 kali ganda. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati usahanya, Engkau berkati keluarganya Tuhan. Engkau berkati perjalanan mereka sampai ke Makassar. Terima kasih untuk kasih setia. Engkau berkati Charles yang sudah menerjemahkan dengan baik, memberkati anak ini. Terima kasih untuk kasih setia. Berkat yang terbaik Engkau berikan buat hamba-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Blessing. Mereka harus meninggalkan kita karena harus berangkat untuk breakfast sebentar dan terus melanjutkan ke Jakarta dan ke Makassar. Ya, saat ini kita masuk dalam doa. Bapak, hamba-Mu percaya anugerah-Mu besar buat kami. Biarlah kami mengerti Tuhan, bahwa kunci yang harus kami terima adalah benar-benar ketaatan. Taat dalam segala perkara. Taat dalam perpuluhan. Taat dalam mendengar akan suara-Mu. Taat akan semua perintah. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Sungguh Tuhan, terima kasih untuk semua dan semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Bapak. Kami percaya dalam beberapa hari ini kami menerima semua yang baik daripada-Mu. Ini adalah benih yang luar biasa. Tahun ini Tuhan, Engkau akan membukakan pintu-pintu buat kami. Kami terima pintu-pintu ini ya Tuhan. Kami terima pintu-pintu ini. Terima kasih dan terima kasih. Sebentar kalau kami meninggalkan tempat ini Tuhan, ada beberapa yang masih tinggal di kota ini. Ada ada beberapa yang pulang ke rumah kami masing-masing, ke kota kami masing-masing, ke negara kami di mana kami Engkau tempatkan. Kami berdoa berkat yang berkelimpahan, pintu-pintu yang terbuka. Terima semuanya. Terima pintu yang terbuka. Saudara keluar dari tempat ini, berkat mengikuti saudara. Berkat mengejar saudara. Pintu yang tertutup terbuka. Semua yang menjadi masalahmu akan ada jalan keluar. Bahkan Tuhan akan membukakan usaha-usaha yang baru. Tuhan akan memberikan divine connection sampai saudara dan saya mengerti ini jalan Tuhan, ini jalan Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberitahukan kau harus ke kanan atau ke kiri. Terima kasih Bapak.
Terima kasih untuk semua janji-Mu. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa benih janji-Mu. Dan janji ini akan menjadi daging. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau meteraikan dengan pengurapan. Mari bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pengurapan. Dimeteraikan. Kali ini pengurapannya taruh di ubun-ubun kamu di kepala ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang kami terima dimeteraikan. Semua yang kami terima dimeteraikan. Firman jadi daging. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, terjadi, dan terjadi. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan. Semua yang akan meninggalkan akan kota ini diberkati berlimpah-limpah. Kami yang ada di tempat ini pun akan berbuah dan berkat berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima buah-buah yang Tuhan berikan. Terima semua berkat yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan sama-sama amin. Terima kasih saudara. Mungkin saudara bisa pulang dari tempat ini dengan membawa semua yang sudah Tuhan siapkan. Percaya, saya ketemu dengan saudara, saya akan melihat saudara sudah mengalami sesuatu terobosan baru. Tuhan memberkati saudara semuanya.